Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini aku gak bakalan main game atau nge-review barang nih. Jadi aku bakalan nyeritain pengalaman aku beli suatu barang di online shop, atau ya sebut aja lah Shopee gitu, tapi bikin zong. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like dulu videoku dan di subscribe. Dan langsung aja deh ya, aku sekarang mau nyerita. Jadi gini teman-teman, aku itu di sini mau nyeritain pengalaman aku beli barang di Shopee itu yang zong. Nah, barangnya itu barang fit. Kalian tahu kan fit itu yang penghilang bulu gitu ya, bisa bulu ketiak atau bulu apa di tangan, di kaki. Aku udah ini ya, nih di sini contohnya ya. Aku sih belinya yang itu ada ukuran yang gede sama yang ukuran yang kecil. Kalau yang ukuran kecil itu biasa aku beli di toko-toko offline kayak di supermarket yang di aku sekitar sini gitu ya. Terus kalau misalkan yang ukuran gede, ini kali pertama aku beli fit. Nah, sebelumnya itu aku belum pernah beli fit yang ukuran gede atau beli fit yang apalah pokoknya mah di dunia. Terus udah gitu, udah nyampe nih, aku pesen dari salah satu star sellernya Shopee. Dia emang punya star seller. Waktu itu kebetulan lagi 00 gitu ya, tanggal cantik kalau gak salah tuh 44 ya, 44 itu kan pengen berburu belanja apa ya, ini aku harus beli. Nah, akhirnya aku tuh ngecek out lah itu fit dari salah satu toko. Ini tokonya gak akan aku sebutin, pokoknya toko A ya, yang apa aja si toko A itu. Aku check out dan barangnya itu diproses sama mereka, lalu barangnya itu nyampe juga ke aku. Nah, aku kan nggak sempat lihat gitu ya, oh kalau misalkan dari dus cuma dibuka aja, oh iya bener nih barangnya ini. Terus aku kasih bintang weh, karena kan emang ya barang gitu mah dicoba nanti kan buat ntar gitu ya. Aku gak tahu kalau misalkan itu palsu atau enggak, belum ada kepikiran sampai sana. Udah aku kasih bintang ya, bintang 5. Beberapa hari kemudian, sekitar 3 atau 4 harian aku pakai ya itu yang fitnya. Dan ternyata teman-teman, apa sok yang terjadi. Jadi gini loh, aku kan emang punya niatan nih mau cukur bulu ketiak gitu ya pakai fit. Ini dari mutu udah bagus gitu. Terus aku tuh buka karena emang udah habis sih yang punya aku buka yang itu fit, dan ternyata pas aku buka itu kemasannya dari dus. Lah, ini kenapa ya kok ini botolnya produknya itu kok kotor sih. Fotonya tuh kayak barang yang ini loh teman-teman, kayak barang yang udah kotor itu kayak si krimnya itu kayak berceceran gitulah di produknya. Nah, aku kan gak curiga sih, dari sana sih gak curiga. Nah, terus aku tuh lihat-lihat gitu ya si produknya itu depan belakang. Nah, sama aku tuh ke atasnya itu kayak nggak rapi gitu. Kalau misalkan fit yang aku beli di supermarket mah ya, selama aku beli yang atasnya itu ya, jadi kalau misalkan dilihat tuh ya emang mulus-mulus aja gitu. Cuttingan dari produksinya emang bagus gitu ya, terus ada kode produksinya, terus expiry juga kapan. Nah, kalau yang aku beli itu jadi cuttingannya itu ini loh teman-teman, malah gak rata gitu. Kan harusnya mah rata gitu ya, rapat aja mesti dimaksud aku itu ini teman-teman, jadi gak tertutup semuanya gitu si atasannya itu, tapi ini kok kayak kebuka gitu. Terus kok aku amas. Nah, kejangganya itu dari sana, kok kenapa sih ini kayak yang abis ngegunting tapi gak rapi gitu. Jadi harusnya mah kayak gini gitu, tapi kegunting jadinya gak rapi gitu. Jadinya ada produk di dalam yang kelihatan di luar. Nah, aku curiga dong, ini kenapa ya. Terus sama aku expire-nya kok beda gitu, yang depan yang di dus sama yang di produknya kok beda. Ya udahlah, gak apa-apa, selama itu kan masih jauh. Tapi sama aku dilihat-lihat lagi, kok belakang produknya ini ada kelihatan produknya itu BS apa berapa ya, aku lihat dulu bentar. Aku lihat dulu fotonya teman-teman, aku bakal insert aja di sini fotonya ya. Jangan seperti kayak gini. Nah, kayak gitu kan kelihatan kan itu warna. Itu produknya ada tulisan BS-nya.
Terus udah itu ya udahlah, karena emang aku mau, aku cobain lah itu. Nah, itu aku ngerasa sama-sama aja kayak kemarin. Terus yang bikin curiga lagi pas aku buka gitu ya teman-teman, dan itu gak ada segelnya sama sekali loh. Kalau yang aku beli itu kan selalu ada segelnya gitu dari supermarket, emang original loh. Kok ini nggak ada segelnya? Segelnya itu kan yang warna putih itu loh teman-teman. Kalau misalkan buka produk kan suka ada gitu yang putih, nah itu harusnya mah ada, tapi ini nggak ada. Pas aku prejelin, ternyata krimnya warna biru, warna biru atau warna hijau ya kalau nggak salah. Itu kelihatannya warna hijau ya teman-teman. Bentar ya, aku ini dulu, cari dulu. Ini warna hijau muda ya. Ini udah aku insert di sini, hijau muda ya, kelihatan teman-teman. Ini kremnya itu gila hijau muda. Semakin makin curiga. Ini tuh kenapa sih kalau misalkan mau palsu gitu? Masa iya sih produk cuma 20 ribuan dipalsuin? Ada dipalsuin sih? Masa orang ada yang senekat itu buat ngepalsuin barang yang emang ini murah-murah banget gitu? Aduh, aku gak habis pikir sumpah, ini kenapa coba. Aku coba gitu ya diolesin ke sini, pokoknya mah ini ke sini gitu ya selama 5 menit. Aku diemin gitu deh gitu. Kalau udah 5 menit kan langsung aku apa sih, bilas, bukan dibilas, angkat gitu ya. Emang sih ketentuannya 3 sampai 6 menit. Nah harusnya mah di menit kelima itu bulunya udah keangkat, tapi ini tuh udah menit kelima bulunya sama sekali gak ada yang keangkat. Di sini gak ada yang keangkat, di sini juga gak ada yang keangkat, dan gak ada keangkat satupun bulu dari aku. Sumpah ya, ini aku kesel banget. Aku udah makin curiga nih, pokoknya udah di fix deh, ini bukan barang kopian, ini pasti barang reject nih. Terus aku teh kesel gitu ya. Terus aku teh lihat gitu ya yang toko itu reviewnya, oh ternyata bener nih, ada salah satu atau beberapa orang yang komplain, kok ini sedang nggak ada segelannya, terus ini krimnya kenapa jadi berwarna kayak gini, gitulah pokoknya teman-teman. Dan aku semakin yakin ini aku harus komplainnya, meskipun harganya cuma 20 ribuan. Aku enggak mau nih, aku kesel sendirian. Karena yang ngalamin ini tuh bukan cuma aku aja, pasti orang lain juga sama kayak aku yang ditipu. Ya meskipun harga 20 ribu, tapi kalau misalkan dipakainya pengen moodnya bagus, itu kesel banget. Kesel banget ya teman-teman. Akhirnya aku chat lah itu yang penjualnya teman-teman. Gini ya chatnya, ya pokoknya mah bilang dulu gitu ya, halo kak, makasih ya udah nyampe. Nah dibalaslah itu yang otomatis itulah, langsung aku bawahnya lagi itu, ini kayak barang rejekan ya, dari kemasannya ini kotor, terus ini gak ada segelan juga, warna biru lagi, padahal kan kalau asli yang warna putih. Sambil aku emot nangis karena emang kesel banget gitu ya. Terus udah gitu, nah aku beda lagi nih, aku coba apply 5 menit, bulu gak ada yang keangkat. Tolong kak kalau mau jual yang aman aja. Sangat kecewa, ngasih bintang 1 nyesel banget, semuanya tuh kesel banget ya. Aku keselnya tuh kasih bintang 5 padahal produknya belum aku cobain nih. Terus udah gitu dibalaslah beberapa jam kemudian. Oh iya, sebelum dibalas itu aku lihatlah toko itu, ternyata sebelum ngebalas jadi mereka itu sempat online dulu. Nah aku lihat online itu, jadi produk yang mereka jual fit ini tuh ternyata tiba-tiba habis aja. Gak tahu ini emang habis beneran atau emang dianya emang takut karena omongan aku, pokoknya jadi habis aja ya. Terus dijawablah sama mereka, mohon maaf kak, itu saya ambil dari agen kosmetik juga kak, rasanya juga gitu. Terus dibis lagi katanya, saya gak pernah lihat dalamnya soalnya expirednya udah tertera di luar kak. Ya harusnya mah sebagai penjual gitu ya, mau dari agen manapun harusnya mah dicek dulu gitu ya. Apalagi kan ini agen kosmetik, aku gak tahu agen kosmetik yang dia pesan itu atau dia jual atau dia beli itu terpercaya atau enggak, harusnya mah dicek dulu gitu, ini asli atau enggak. Aku gak tahu ini karena emang alasan penjual aja, emang penjualnya juga ini tahu kalau misalkan produknya itu barang rejekan.
Nah, semakin memanas kan. Terus tanggung jawab penjual kalau barangnya rusak apa? Gak mau tanggung jawab. Jadi sebagai toko itu gak ada tanggung jawab sama sekali loh. Jadi balasan ini tuh dijawablah sama dia, Kak. Itu bisa aja Kakak di waktu pengantaran dan udah kelihatan kalau misalkan toko ini tuh emang gak mau sama sekali tanggung jawab ya. Kalau ya minimal kalau sama tanggung jawab ya transfer aja gitu, Shopee Pay atau apalah gitu ya. Dia kan Pak, dia kan tahu kalau misalkan ada yang komplain itu bukan cuma aku aja, dari review-reviewnya yang dia juga ada kan, bukan cuma aku. Dan salahnya aku itu nggak lihat review, jadi aku tuh langsung beli aja karena emang di sana itu bintangnya udah 4,5. jadi ya aku, oh ini udah terpercaya nih. Oh ternyata jangan tertipu guys sama bintang 4 ke atas ya, meskipun tuh banyak review tapi emang ini harus dijeli-jeli banget kalau misalkan beli. Terus aku juga cek nih di produknya, oh ternyata ini produk ada di tagan orang lain. Jadi orang lain bikin Shopee Feed terus di tag produknya ke barang yang itu. Nah sama aku dikit lah ini orang yang endorse-nya, kayaknya ini orang yang endorse ya teman-teman, soalnya ini dari feednya juga ya kayaknya itu tertata bahasa yang rapih pokoknya ya. Ini aku kasih tahu chat aku yang pertama sama yang tukang endorse itulah, si selebgram ya, sebut aja lah si selebgram gitu ya. Aku chat lah, halo kak, aku beli pit dari toko yang direkomendasikan sama kakak di Shopee Feed. Aku cobain lah barusan, buka kemasan produknya, foto di bagian atasnya bekas digunting, terus produknya gak disegel, warnanya malah biru pucat. Semakin curiga karena aku beli di toko offline itu si segel warnanya putih, atas produknya rapi. Sudah gitu aku cobain lah yang mau didiamin, malah gak rontok bulunya. Fix ini barang reject ya. Terus sama aku pokoknya panjang banget di sini. Tolonglah kak, kalau mau post di Shopee Feed cobain dulu cobain dulu sendiri, bukan asal-asal posting pengen dibayar tapi reviewnya gak jujur. Karena kan emang suka ada gitu ya orang yang dibayar cuma buat Shopee Feed aja, jangan itu cuma buat dibayar aja gitu teman-teman. Atau jangan-jangan kakak sendiri juga gak make ya produknya. Aku semakin curiga nih, aku kasih tahu ya di produknya emang kayak gini foto-fotonya. Yang kayak gini bukan aku aja kayaknya, mungkin aku salah satu yang bilang gini ke kakak. Dibalaslah sama dia beberapa jam kemudian, tapi lusanya kemudian gitu ya. Hai kak, thank you buat informasinya. Maaf sebelumnya kalau tag produk yang saya rekomendasikan mengecewakan. Berdasarkan info yang kakak beri, sepertinya itu produk memang reject dan sebenarnya bisa kakak komplain ke Shopee sehingga uang kakak akan dikembalikan asal ada video unboxing lengkap. Terus untuk masalah review tidak jujur, saya sendiri sudah mencoba produknya dan sudah pakai sejak beberapa tahun lalu. Packagingnya kotak kardus seperti foto yang saya post, ada spatula dan krim di dalamnya. Krim berwarna putih dioles dan didiamkan selama maksimal 6 menit, kemudian diangkat dengan spatulanya. Bulu kaki saya rontok sesuai foto yang saya upload di kondisi after. Namun untuk kenyamanan bersama, postingan terkait akan saya take down ya kak, makasih. Oh jadi dia tuh nyaranin aku buat komplain ke Shopee Pay. Aku komplain ke Shopee Pay gimana kalau aku sendiri juga emang gak bikin video unboxing lah, itu yang barang 20 ribuan buat ngapain sih di unboxing, kecuali emang harga jutaan gitu ya bolehlah aku dibikin video unboxing. Aku balas lah kayak gini, percuma kak, barangnya udah aku buang, mau komplain ke Shopee juga gimana, lagian aku gak bikin video unboxing buat barang murah. Iya kak, mungkin jadi pembelajaran bersama aja untuk nextnya setiap terima paket dibuat video unboxingnya. Jadi misalkan ada kenapa-napa, kakaknya masih bisa komplain dan klaim untuk retur. Kemudian apabila paket memang tidak sesuai apalagi kemasan sudah terbuka seperti itu, ada baiknya jangan dipakai kak, karena takutnya kenapa-kenapa nanti kulitnya. Untuk postingan tersebut sudah saya take down kak. Terima kasih sudah berbagi informasinya. Untuk produknya sebenarnya tidak ada yang salah, hanya saja saya yang mungkin tag toko yang kurang sesuai.
Dan kebetulan bukan rezeki kakaknya juga, ini pembelajaran buat saya. Terima kasih banyak atas pemasukannya ya kak, semoga kedepannya tidak terulang kembali, amin. Nah sama aku lah ini gak dihapus ya teman-teman, sama aku gak dijawab gitu ya, karena ya emang jawaban dari dia tuh emang udah lengkap, terus emang ya pinter aja sih ini di selebgram lesnya gitu ya. Jadi mungkin kayaknya itu di selebgram di endorse gitu ya sama toko itu. Nah tokonya ini tuh bener nih ngasih barang ke selebgram, barangnya yang original tapi barang yang jual ke pembeli atau konsumen sebagai aku itu barang yang mereka punya, yang emang udah barang dijikan gitu ya teman-teman. Kalian bisa paham gak sih sampai sini? Jadi kalau misalnya gak paham gini loh teman-teman, jadi toko itu pengen endorse sih sama si selebgram. Nah ini selebgram, aku pengen kamu review Shopee ya, ini produknya asli kok, pokoknya emang benar-benar asli. Jadi kan makanya selebgram ini tuh bilang kalau misalkan yang dia pakai itu krimnya warna putih, dan itu emang rontok dulunya. Kayak bener-bener aja nih, bisa aja sih selebgram ini bener ngomongnya. Terus sama selebgram di review jujur lah. Nah penjual ini tuh sebenarnya dia punya stok, tapi stoknya BS atau barang rejekan yang buat dijual-jual ke konsumen. Nah makanya ke aku kena, dan aku barangnya yang terima barang rejekan gitu ya teman-teman. Mungkin sini aja mungkin kalian paham. Dan sebenarnya untuk barang kayak gini tuh aku cari gitu di toko-toko lain, bukan cuma si toko ini aja. Nah kan suka ada barang serupa, aku klik gitu ya barang serupa yang emang bukan Shopee Mall ya, Shopee Star Seller lah, ya diklik dan emang benar gitu sih. Ternyata di sini tuh ada bisnis lagi. Ini tuh barang BS tapi kenapa ada banyak sekali oknum nakal yang ngejual ini tuh dengan barang murah tapi kondisi yang gak layak pakai, gak layak konsumsi. Dan di toko-toko lain juga pasti kayak gitu, di review kan suka ada kan bintang 4, bintang 1, bintang 5. Aku review, oh ternyata bukan cuma toko ini aja yang kayak gini, ternyata toko yang di sebelah juga, toko B, toko C itu ternyata sama kayak gini loh. Dan ya mungkin mereka juga sama mengalami komplainan ada dari yang lain gitu ya, sama kayak aku ada yang komplain, ada yang enggak, hanya diamin cuma 20.000 buat apa sih. Tapi buat aku ya meskipun kecil uangnya, tapi kalau misalkan moodnya bagus gimana dong, saya pengen komplain gitu, kesel banget gitu temen-temen. Ya udahlah, aduh capek banget ini, udah mau 20 menit ya aku cuap-cuap kayak gini. Semoga kalian bisa menyerap informasi dari aku, paham juga apa yang aku sampaikan, dan sebagai pembelajaran aja buat kalian. Dan aku saranin sih kalau misalkan beli fit, kalau yang sekarang beli aja lah di Shopee Mall atau di Shopee yang emang dari itunya sendiri, kayak Shopee Mall ini dari Racket gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya beli di Shopee Mall, aku saranin beli Shopee Mall kalau misalkan banyak ya emang barang-barang palsu kayak gini. Barang rejekan lah. Dan dia segini aja ya teman-teman. Oh iya, dan dia mungkin mungkin terjadi barang rejekan itu karena emang barangnya gak laku, terus ada oknum yang nakal gitu beli barang BS, terus kode produksinya emang sama tapi yang dibedain itu ya tanggal expirednya lah gitu ya teman-teman. Jadinya produk yang aku apply itu gak berfungsi sama sekali, gak ada keangkat sama sekali ya. Jadinya gitu, kalau misalkan barang yang udah expired udah gak bekerja lagi produknya, seperti itu teman-teman. Dan ya segini aja video dari aku, jangan sampai kalian yang kena korbannya, atau kalian yang jual, atau kalian sebagai selebgram yang kayak aku, bolehlah kalian dibayar tapi reviewnya yang jujur dong. Dan ya segini aja video dari aku, aduh capek banget ngomong kayak gini, mau hampir 20 menit. Dan ya sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye.